Oke, balik ke program Sobat Juara Ingin Tahu. Oke, teman-teman mungkin ngalamin seperti yang gue alamin barusan, ngeblank saat mau ngomong, atau kita sudah siapkan berbagai materi untuk naik ke atas panggung, tapi tiba-tiba suasana membuat kita distorsi dan gue mau ngomong apa lagi ya? Gitu. Itu adalah bagian dari proses ya normal di atas panggung saat kita lupa materi, atau mungkin kita mau ngomong kayaknya ada di ujung lidah tapi nggak keluar-keluar, atau ada di pikiran tapi tidak tersebut. Nah, itu proses di mana manusia ada di posisi yang dia nggak ngerti mau ngapain saat berbicara depan umum. Nah, ngeblank ngomong di atas panggung ini atau di depan umum atau depan kamera, ini situasi yang normal tapi menjadi tidak asyik ya kalau kita keseringan atau kita sering mengalami itu, karena dampaknya adalah ya videonya tag-nya lama atau ngomong di atas panggung jadi lama berbelit-belit dan bahkan tidak jadi ngomong. Nah, kalau gitu gimana cara ngatasinnya? Gua akan bahas di sesi video ini, tetap dalam program Sobat Juara Ingin Tahu. Yuk simak bareng-bareng videonya. Oke, first thing first, selalu jadi yang paling pertama dan utama saat lu mau berbicara depan panggung ataupun presentasi ataupun ngomong depan umum adalah kondisi mental, duduk mental, perasaan yang tenang dan nyaman. Tanpa itu lu ngomongnya nggak akan lancar, nggak akan enak, nggak akan asyik, apalagi kalau deg-degan kayak keburu-buru, atau bahkan ngomongnya jadi membuat kita mau ngomong apa ya, jadi ngeblank gitu ya. So, kondisikan mental dan fisik lo dalam kondisi tenang dan nyaman. Kalau detak jantungnya naik terlalu drastis gitu ya, deg-degan, ya lo harus atur nafas. Pastikan tenang. Kalau misalkan ada orang yang membuat lo grogi depan situ, lagi atur nafas. Karena lo harus tetap tenang. Ingat, motion create emotion. Kondisi gerakan fisik, kondisi fisiologis akan mempengaruhi psikologis. Jadi kalau deg-degan, kalau dia nggak tenang, nafasnya tersengal-sengal, secara tidak langsung psikisnya juga akan ngos-ngosan, grogi, dan lain sebagainya. So, tenangkan diri lu sebelum lu naik ke atas panggung dan presentasi. And then yang kedua adalah lewati sesuatu yang lo lupa. Jadi kalau misalkan lo lupa, lewati dulu aja nggak apa-apa. Atau misalkan lo buat bridging yang paling menarik ya. Jadi misalkan lo mau nyampein materi apa, terus lo lupa. Oke, saya ada satu materi, tapi saya sedang mengingatnya, jadi saya izin lanjut ke materi ketiga, nanti sambil jalan saya ingat materi yang kedua buat Anda ya. Bisa begitu, itu bridgingnya, jembatannya. Atau misalkan langsung lompat aja ke poin kedua, ke berikutnya, nggak apa-apa. Harusnya poin kedua, jadi poin ketiga, it's okay. Jadi kalau lo mau habiskan waktu pada hal yang lo lupa, lo nggak inget materi itu, membuat lo ngeblank. Dan itu kan nggak asik tadi ya, kalau kita ngeblank. Dan kalau kita mengingat poin yang lupa, itu membuat duduk mental kita jadi nggak asik. Kita jadi grogi, aduh lupa nih materinya gitu, atau misalkan kita jadi nggak enak perasaannya, moodnya berkurang dan lain sebagainya. So, hindari hindari kondisi mental yang tidak mendukung untuk naik ke atas panggung. Kalau lupa, lewatin aja. Fokus pada hal yang membuat lo performance-nya bagus dan menarik. Nah, baiknya sih memang lo harus benar-benar well prepare, persiapan yang sangat matang buat catatan, buat PowerPoint dan lain sebagainya supaya hal tersebut nggak terjadi. Tapi kalau tiba-tiba lupa, ya udah lewatin aja gitu. Simple kan? Yang ketiga ini menarik banget. Ini adalah ilmu tips dan strategi para speakers hebat. Jadi kalau dia lupa atau dia ngeblank, dia ajukan pertanyaan kepada audiensnya. Nah, tujuan dari mengajukan pertanyaan ini ada dua. Yang pertama adalah mengassessment mereka itu pengetahuannya sampai mana atau pengennya apa. Yang kedua adalah dengan mengajukan pertanyaan, teman-teman jadi punya bahan, punya konten ya, mau menjawab atau berdiskusi tentang hal apa. Jadi hal yang sederhana mengajukan pertanyaan tapi impact-nya sangat tinggi. Kalau lupa, jangan lupa ajukan aja pertanyaannya. Nanti teman-teman jadi punya bahan atau bahkan pengen jadi tahu audiens pengen dengerin apa sih dari kita atau pengen tahu apa sih dari kita. Yang keempat, kalau teman-teman lupa, jelas lah lihat aja catatan lo lagi kalau punya catatan. Jadi itulah pentingnya well prepare, persiapan yang matang. Jadi kalau ada yang lupa, lihat aja key point-nya atau PowerPoint dari yang teman-teman mau sampaikan. Dengan PowerPoint itu teman-teman tentu akan remind sebuah materi. Jadi ingat sebuah materi. Kalau misalkan saya nggak bawa materi mendadak, terus saya
jadi grogi ngomong depan umum gitu ya. Kalau ngomong tanpa skrip depan kamera ini kayak gimana? Ya tetap setiap mau berbicara tuh harus minimal siapkan key point. Ada 5 hal utama yang harus teman-teman sampaikan misalkan atau harus tersampaikan. Itu wajib dicatat ya. Catatan-catatan key point itu nggak akan membuat teman-teman jadi nggak kelihatan jago kok depan umum. Nggak apa-apa, lihat aja catatannya gitu. Kalau dia di laptop, lihat aja laptop sebelah kiri atau sebelah kanan, catatannya buka sebentar gitu, it's okay. Nah nanti lama-lama kebiasa. Jadi ngomong lancar itu salah satu variabel penentunya adalah penguasaan teman-teman terhadap materi. Nah kalau pemula kan penguasaannya belum tinggi, so itu sangat dimaklumi kok, lihat catatannya. Yang terakhir, ini ilmu pamungkas gue juga kadang ya. Kalau ngeblank di atas panggung, udah tenang aja. Kata kunci ingat tadi ya, duduk mentalnya harus tenang. Jadi udah teman-teman diam, take a deep breath, smile, jalan aja step kanan, step kiri kalau bisa jalan, and then sambil jalan itu mulai mengingat materi. Bisa juga sambil berjalan ngomong satu kata demi satu kata, tapi dengan tempo yang agak panjang. Misalkan gini ngomongnya, oke. Pada suatu hari, nah ya jalan lumayan 2 detik selisihnya kan, sambil selisih detik itu sambil berpikir kan, saya ingin sekali batuk atau saya ingin sekali bercerita. Pada suatu hari saya teringat, nah sambil jalan, jadi nggak kelihatan lagi mikir, jadi mikirnya itu sambil jalan. Itu salah satu tips mengakali kalau teman-teman ngeblank. Jadi jangan izinkan diri teman-teman dalam kondisi panik. Panik tidak akan membuat teman-teman jadi solusi, tapi dengan tetap berpikir tenang dan jalan aja, nanti dia akan keluar ide-ide dan materinya. Semoga bermanfaat, dan sehebat dan sebagus apapun ilmu tidak akan jadi sebuah perilaku kalau dia tidak diamalkan atau tidak dicoba. Jadi poinnya coba. Gimana cara coba paling sederhana? Teman-teman coba ngonten. Jadi apa yang ada di sini materinya coba dikontenkan ulang saja ya. Coba mulai bikin videonya, boleh diupload, boleh juga enggak, tapi poinnya teman-teman berlatih dengan kamera. Karena setiap orang punya device sekarang, seperti teman-teman yang nontonnya mungkin paling banyak di handphone mungkin. Ya udah coba itu aja bikin videonya atau bikin reviewnya atau bikin apapun videonya dengan cara menerapkan kaidah-kaidah materi yang ada di sini ya. Semoga sekali lagi semoga bermanfaat dan sukses selalu, dan jangan lupa klik like, comment, dan share. Barangkali orang-orang teman-teman di luar sana yang gara-gara teman-teman share video ini dia jadi punya solusi atas masalah hidupnya, atas kendala hidupnya, atau bahkan dia jadi punya prestasi karena presentasinya jadi lebih bagus di hadapan atasannya, di hadapan prospeknya, atau di hadapan dosen-dosen yang masih kuliah gitu ya. Barangkali gara-gara jempol yang teman-teman pakai untuk share video ini membuat online hidupnya berubah. Gue Hengki Diansyah, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selalu first thing first, hal paling utama dan paling pertama saat mau ngomong depan panggung adalah lu harus dalam kondisi yang tenang dan nyaman. Jadi state of mind, kondisi mental, duduk mental yang selalu gue bahas adalah duduklah